Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, teman-teman, terima kasih udah datang hari ini juga. Semoga kita ada yang bisa diambil dan aku juga di sini cuma sharing-sharing aja tentang apa yang pernah aku pelajari di time management dan semoga ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua, insya Allah di kehidupan kita sehari-hari atau di sekolah, di kuliah atau di pekerjaan kita. Soalnya memang waktu itu kalau di Islam kan bagaikan pedang gitu ya. Kalau kita nggak berusaha untuk memotong-motong waktu, kita nggak menggunakannya dengan baik, justru dia yang akan mencelakakan kita. Waktu itu bisa membuat kita malah merugi. Oke, next. Jadi teman-teman, waktu ini intinya adalah sesuatu yang crucial atau penting, tapi kita fokusnya ngelihatnya gini, sebenarnya kita itu tujuannya apa sih di dunia ini juga? Kita apa namanya goalsnya apa? Visi besar kita tuh apa? Apa yang mau kita capai gitu? Yang kita mau capai itu kan sebenarnya di dunia ini adalah berusaha untuk mengumpulkan ridho Allah gitu kan. Nah, jadi apa yang Afwan kayaknya boleh di mute dulu ya teman-teman. Aku agak ke distract sedikit. Gitu. Jadi bagaimana kita itu kan juga memfokuskan diri tuh melakukan yang jangan sampai yang sia-sia gitu. Jangan sampai kita malah nggak mendapatkan tujuan kita tadi buat masuk surga atau buat dapat ridho Allah. Intinya kan ujung-ujungnya sebenarnya itu. Tujuan kita tuh itu. Satu itu doang. Nggak ada tujuan-tujuan lain. Kita bahkan bekerja nyari uang ya sebenarnya untuk masuk surga gimana gimana korelasinya nanti bisa ya dilihat. Tapi fokus dulu gitu. Kita benar-benar fokus tujuan hidup kita nih apa. Fokus tujuan aku sekarang nih kayak gini ngapain. Harus clear. Jadi ada clarity on purpose-nya. Tujuan ini harus jelas banget. Karena itu yang bakalan memotivasi kita untuk ngelakuin apapun. Gitu. Oke, next. Nah, tadi kan tujuan hidup kita emang masuk surga ya, gitu, atau dapat ridhonya Allah. Nah, masuk surga ini itu kan ada syarat-syaratnya, gitu kan? Ada nggak gampang, bahkan nggak gampang gitu ya. Dan di Al-Quran juga sebagai petunjuk hidup itu di Wal Ashr itu udah dijelaskan bahwa demi masa bahkan Allah tuh sampai bersumpah demi waktu bahwa manusia itu merugi. Ibaratnya gini, kalau orang yang masuk surga itu kan orang yang beruntung, orang yang justru bukan merugi. Nah, berarti kita kebanyakan orang yang merugi dong. Manusia itu banyak kan merugi. Iya, yang nggak banyak yang masuk surga makanya gitu kan. Kebanyakan orang tuh merugi, orang-orang yang rugi dari segi waktu karena waktu itu nggak mereka gunakan untuk memperbanyak bekal-bekal untuk bisa masuk surga gitu loh. Jadi tadi yang tujuan kita udah besar nih mau masuk surga, tapi kita malah nggak fokus ke tujuan sehingga waktu yang sudah dikasih sama Allah nih untuk oke, kamu mau masuk surga ya pakailah waktumu untuk kolek pahala gitu untuk lakukan hal-hal yang bisa memasukkan kamu ke surga. Kebanyakan manusia yang dilakukan apa? Melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan yang nggak perlu, yang nggak penting, bahkan yang haram, yang maksiat, yang dosa. Waktu itu digunakan untuk hal-hal yang salah sehingga tujuan surga tadi nggak tercapai. Seperti di Al-Quran itu ya. Jadi ini berhubungan banget dengan tujuan kita. Waktu dengan tujuan kita yang masuk surga ini sangat berhubungan banget. Next. Nah, maka dari itu dari Ibnu Qayyim juga dibilang bahwa menyia-nyiakan waktu itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Wasting time
itu lebih buruk daripada kematian. Kalau mati, kita cuma terpisah dari dunia ini aja, udah. Habis itu kita masuk ke alam barzah, terus nanti di akhirat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalau apa namanya kita worse than death ibaratnya ya, kalau misalnya nyecan waktu itu, nah itu dia bakal berpisahnya tuh jauh gitu. Jadi kayak bukan berpisah antara dunia fisik dengan dunia selanjutnya, tapi ini udah memisahkan antara kita dengan Allah gitu. Memisahkan bener-bener ini sesuatu yang lebih besar, lebih buruk lagi. Karena di hari akhir nanti kan kalau kita terpisah nih sama Allah nih, ya udah selesai. Apa yang bisa memasukkan kita ke surga? Nggak ada. Tapi kalau misalnya kita baik, habis itu terus meninggal gitu ya dalam keadaan husnul khotimah juga baik, itu kan tabungan pahala bisa dibawa ke surga. Jadi lebih berkah itu sebenarnya umur yang memang benar-benar kita tujukan untuk masuk surga daripada umurnya panjang, tapi ternyata banyak waktu itu disia-siakan, banyak wasting time ya. Gitu. Next. Nah, jadi gimana kita tuh supaya nggak wasting time ini gitu, supaya kita nggak apa namanya nggak banyak ngabisin waktu, nggak banyak apa namanya ibaratnya tuh gimana supaya kita tuh bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya banget waktu yang nggak bisa dibeli, nggak bisa ditambah, nggak bisa disimpan. Dia pasti akan di-spend. Uang kalau habis bisa dicari lagi, tapi waktu nggak bisa. Jadi bahkan waktu itu lebih mahal daripada uang. Kita bukan cari cari apa namanya ini ya justifikasi, tapi memang waktu itu harusnya tuh dilihat sebagai currency atau apa ya namanya mata uang yang justru lebih di atas lagi dari semua semua yang lainnya. Nah sebenarnya manusia itu dari segi waktu itu cuma 4 kategori doang. Waktu kita atau aktivitas kita pasti jatuhnya ke antara 4 momen ini. Pertama, momen blessing. Momen dikasih rahmah, dikasih nikmat sama Allah. Kita makan, kita minum, kita ngobrol sama teman, kita ada di kajian kayak gini, terus kita ngapain kita yang tadinya kita mikir ini biasa-biasa aja. Enggak, itu kita lagi dikasih nikmat. Itu artinya kita lagi dalam momen blessing. Dikasih nikmat, dikasih rahmah. Itu momen pertama. Nah, momen kedua, saat kita dikasih ujian atau trials. Trials atau tribulation ini hardship, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Itu berarti kita dalam momen ini, momennya kesedihan ini. Nah, momen selanjutnya, kategori waktu selanjutnya adalah saat kita dalam ketaatan atau obedience. Dalam ketaatan ini misalnya pas kita sholat, kita zikir, kita baca Quran atau di kajian. Nah itu adalah momen waktu aktivitas-aktivitas yang jatuh di momen ketaatan. Nah satu lagi nih yang terakhir adalah di momen kemungkaran atau tidak taat. Tidak taat ini bukan hanya yang haram-haram besar gitu ya, membunuh gitu kan, ngerokok apa segala kayak gitu. Enggak kayak gitu juga. Tapi apa yang berarti yang enggak termasuk 3 hal yang lain ini, berarti itu semuanya masuk ke sini. Mohon maaf misalnya kayak hal-hal yang menonton season satu season langsung rally gitu drakor ya kan, fangirling, itu masuk ke disobedience juga. Menyanyiakan waktu di hal-hal yang nge-scroll TikTok gitu yang apa namanya nggak berfaedah misalnya, itu masuk juga ke disobedience. Jadi waktu kita atau aktivitas kita pasti masuk ke 4 ini, antara salah satu dari 4 ini. Tugas kita apa? Cek aktivitas aku banyakan di mana sih? Aktivitas aku tuh banyakan yang kayak gimana, yang masuknya di mana. Jadi nanti di 4 ini kita tahu masing-masing penanggulangannya. Kalau kita lagi dikasih nikmat, berarti kita harus bersyukur. Alhamdulillah aku punya makanan ini, ya Allah aku bisa makan sekarang. Alhamdulillah aku masih bisa naik motor, ya Allah pas di atas motor. Alhamdulillah aku punya motor, banyak yang nggak punya motor, banyak yang ini. Itu di momen blessing itu kita harus bersyukur. Terus kalau di momen trials atau di momen kesulitan, berarti kita
sabar, bahkan bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah, ini jadi pengguguran dosa aku, ini jadi momen aku untuk bertaubat kepadamu, mendekat kepadamu. Terus kalau di momen ketaatan, ya pasti kita mau mendekatkan ke Allah, mencoba untuk khusyuk dalam sholat. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa sholat, aku dikasih waktu, aku masih dikasih hidup untuk menambah sholatku, menambah zikirku. Dan di saat kita disobedience, di saat kita melakukan sesuatu yang mubah atau yang sebenarnya nggak penting atau sesuatu yang salah, dosa, kita bisa langsung istighfar, astagfirullah, taubat. Habis itu uh, berusaha berusaha pindah ke momen yang lainnya, entah blessings atau obedience. Gitu. Jadi itu PR kita lah ngelihatnya. Next. Nah, dari momen ini yang bermasalah kan itu takutnya adalah yang disobedience tadi ya, yang mubah, yang apa namanya, yang banyak menyia-nyiakan waktu tadi tuh, hal-hal yang ngabisin waktu. Terus giliran ada sesuatu yang harus kita lakukan, yang baik, yang bagus, kita bilang aku nggak punya waktu, nggak ada waktu, udah nggak ada waktu. Ini aku udah lembur kerja dari jam 8 sampai jam 5, sampai jam 5, dari jam 5 sampai jam 7 aku di jalan, jam 7 udah capek banget, aku butuh refreshing, nonton dulu sampai jam 10, habis itu ya aku udah capek ngantuk. Aku udah nggak ada waktu buat ikut kelas kajian, ikut kelas-kelas ini atau dakwah bahkan untuk apa ngelakuin yang lain. Duh, kayaknya udah nggak ada waktu deh. Bukan, masalahnya bukan di waktunya, tapi di kitanya. Jadi the problem is not the time, tapi it's me, akunya yang salah memanage. Waktu itu tetap segitu. Ada kok manusia di penjuru belahan dunia lain, waktunya sama kayak kita, tapi kok dia bisa ngelakuin A, B, C, D, dia tetap kerja juga, tapi dia tetap dakwah juga, dia tetap ikut kelas-kelas kajian juga, dia tetap ini, dia tetap itu. Nah, dia nggak makan, nggak istirahat, nggak apa gitu ya. Kita kayak aneh, heran gitu, kok ini orang bisa sih kayak gitu. Itu karena manage waktunya. Jadi bukan nggak punya waktu, bukan nggak ada waktu, kitanya yang salah mengelola waktu. Gitu. Next. Terus jadi gimana nih caranya untuk mengelola waktu atau apa ya, balance gitu. Gimana kita membuat waktu ini tuh seefektif dan seefisien mungkin untuk meraih tujuan kita tadi yang di awal. Pertama, niat. Segala hal kalau nggak dimulai dengan niat itu sia-sia. Bahkan hal yang baik, sholat, kalau nggak niat dulu, nggak ada niat sholatnya, ya batal gitu. Itu kegiatan ibadah padahal gitu kan, ibadah yang beneran itu aja batal, wudhu aja batal kalau nggak niat. Apalagi aktivitas ibadah-ibadah kita yang memakan waktu sangat lama, kerja dari jam 8 sampai jam 5, tapi nggak diniatin, ya Allah aku bekerja ini untuk beribadah kepadamu, atau aku sekolah menimba ilmu untuk diniatkan untuk kepadamu ya Allah, supaya nanti ilmu ini bermanfaat, aku bisa bermanfaat buat orang lain, aku bisa gini 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 gini, ya Allah aku niatkan sekolahku hari ini padamu. Itu harus dilafalkan dulu, harus diniatin, nggak bisa auto langsung ya karena terbiasa terus kayak ya udah jam 8 5. Kadang kita tuh nggak ngeh, taunya berangkat aja, auto aja, autopilot. Itu semuanya itu jadi sia-sia. Emang mau 8 jam, 10 jam sia-sia gitu? Nggak ada apa namanya? Nggak ada manfaatnya buat surga kita. Padahal itu hal yang baik loh. Hal yang bagus, yang benar. Tapi nggak akan sah kalau kita nggak niatin. Ibaratnya nggak akan kehitung. Sama kayak orang apa namanya? Orang non-muslim, mau dia sedekah atau charity, dia kasih orang banyak, kasih uang apa segala gitu, tapi kan dia bukan muslim, dia nggak niatkan ini untuk Allah, ya sia-sia, tetap aja masuk neraka gitu. Makanya penting banget urusan niat ini. Apapun yang teman-teman lakukan, apapun, sekecil apapun, makan aja kalau nggak niat atau nggak baca doa,
Itu kan sama aja kayak makan sama setan, setan yang makan. Kita terus baca doa supaya kegiatan makan kita ini jadi ibadah, jadi pahala, diridhoi Allah. Kita mau keluar, ketemu teman kita, baca doa dulu keluar rumah. Niatkan untuk bertemu teman, silaturahmi, dapat pahala. Tapi kalau kita nggak doa dulu, nggak niatkan dulu untuk Allah, sia-sia banget. Sayang kan? Gitu. Nah, next. Baru niat ini dibarengi dengan visi kita ke akhirat. Yaitu kita mau surga. Jadi niatkan ini untuk akhirat. Apapun yang dilakukan, kalau ini nggak ada hubungannya ke akhirat, kita bakal mikir, oke, gue nonton nih drakor rally ya satu season. Aduh, aku tahu sih ini tuh nggak ada untungnya buat akhirat. Itu jadi kita mikir lagi, gitu. Jadi kita bakalan aware, iya ya, mendingan ngerjain yang lain. Oh iya, oh ini ada Zoom kajian nih, kayaknya seru. Itu aja deh, nonton kajian aja deh. Ini ada manfaatnya buat akhirat. Kita tuh semuanya ujungnya tuh harus visinya ke akhirat. Soalnya waktu kita udah sedikit. Itu ya misalnya umur 20 nih, ya paling banter mah sampai 60 tahun rata-rata mah manusia itu hidupnya. Itu dikit banget teman-teman dibandingkan dengan surga yang abadi ya ibaratnya. Masa mau ditukar dengan la gitu, have fun, entertainment, nggak mungkin lah. Tuh kan. Oke. Next, jadi semuanya kita fokuskan ke akhirat. Ini aktivitas, ini waktu bakal bermanfaat buat akhirat aku nggak sih? Gitu. Dan kita juga harus adil. Adil tuh gimana? Ya jangan semuanya duniawi, gitu. Dan jangan juga semuanya akhirat ya, seharian, sholat, zikir apa, tapi kita nggak membantu orang tua, kita nggak belajar yang lain, itu juga kurang asan gitu. Atau kita kerja sampai malam, sampai jam 10 malam, tapi nggak tilawah, nggak murojaah, atau misalnya nggak ikut kajian yang lain. Jadi harus adil, balance. Kita lihat aja nih, ini aku kerja nih buat apa? Kalau malah di kerjaan aku atau di sekolah aku, ini malah bikin aku jauh dari Allah, ya nggak balance dong berarti. Bahkan sesuatu yang malah berbahaya. Kenapa banyak juga teman-teman tuh yang di sekolah tuh galau banget, nggak boleh pakai gamis di sekolah, tapi roknya span. Ya sekarang mana yang lebih di atas gitu? Itu kan banyak pertentangan perdebatan juga. Gimana kita juga harus ngebalance, harus lihat gitu. Jangan kebanyakan ngejar duniawi sampai lupa, sampai berpikir ini harus ya, ini harus karena bosnya yang harus kan. Tapi di atas bos kita di kantor ada bos yang lebih besar gitu. Nah, next. Jadi selain justice juga kita butuh untuk melihat setiap aktivitas kita tuh sebagai ibadah. Ibadah itu bukan sholat doang, bukan baca Quran doang, bukan zikir doang, atau tahajud, enggak. Semua aktivitas itu kalau diniatkan untuk Allah dan sesuai syariat, itu namanya ibadah. Pakai kerudung aja, pakai jilbab aja, itu ibadah. Keluar rumah, izin dulu sama orang tua, ibadah. Nyuci piring, bantuin orang tua, ibadah. Jadi ibadah tuh luas banget. Luas banget. Ada ibadah fisik, ada ibadah hati, bahkan ibadah hati itu berusaha untuk berprasangka baik kepada orang lain, itu ibadah, ada pahalanya. Jadi semua aktivitas kita di waktu yang kita punya ini, kita pikirkan itu sebagai ibadah. Akhirnya nonton drakor, nonton apa yang kayak gini, kan kita mikir, lah ini kagak bisa sih, mau diapain juga nggak bisa jadi ibadah gitu. Atau kecuali kalau misalnya dakwah buat bedah gitu ya, bedah film atau bedah drama. Nah, kalau bukan tujuannya untuk itu kan kita jadi mikir sendiri, lah ini udah bukan ibadah, nggak ada untungnya buat akhirat. Jadi kita mikir gitu, kita sendiri yang jadi aware, oh iya ya,
selama ini nih aku tertipu. Karena syaiton itu inginnya kita itu prioritasnya itu adalah naikin yang mubah, yang haram. Kalau nggak bisa jeblosin kita ke yang haram-haram, dia bakal apa ya, gimana ya, mengiming-imingi kita dengan yang mubah. Kamu kan udah capek kerja, kamu kan udah capek sekolah, udahlah nggak apa-apa lah, satu season, satu episode aja deh, 2 episode nih, fan girl nih, gila opa ini ya, ya ampun dia tuh lagi ngebuka single debut baru nih, masa kamu nggak nonton sih, digituin kita, supaya waktu kita itu habis di hal yang bukan ibadah, hal yang nggak ada, bahkan akan menjerumuskan kita, bahkan merugi di akhirat kita. Gitu teman-teman. Jadi mindsetnya sekarang bisa keubah gitu ya. Bukan untuk dunia ini sekarang, tapi jangka panjang. Jangka panjang dari apa yang kita lakukan sekarang, kecil-kecil konsisten, tapi itu di jangka panjang itu akan sangat berdampak banget. Nah, caranya gimana? Ini ada beberapa metode gitu ya, atau teknik-teknik aja sih, teknik kecil. Next, yang aku rangkum bisa mungkin dicoba teman-teman juga. Contohnya misalnya gini, kayak journaling, itu ngeplan to-do list. Bikin to-do listnya, besok itu aku mau ngapain, ngerjain apa amanah aku, tanggung jawab aku, semuanya tulis. Supaya pas besoknya kita udah nggak kayak bingung, aduh gabut nih ngapain, udah ada planningnya, udah ada to-do listnya, dan hari itu kita nggak akan ibaratnya delay. Kenapa kita gampang banget nge-delay, procrastinate gitu ya, ntar aja deh, deadline-nya masih nanti, karena kita nggak ngeplan ini mau dikerjain kapan. Skripsi nggak kelar-kelar ya karena nggak di plan. Aku mau ngerjain besok 1 halaman, tulis aja dulu, oh besok aku mau ngerjain ini, jadi waktu untuk ngerjain itu udah ada dialokasikan. Besok 1 halaman jelas. Pas besoknya, pas udah besok nih, mau mood atau nggak mood, lagi pengen atau nggak pengen bikin, ya harus kita udah ngeplan kemarin gitu. Next, selain planning atau journaling itu bisa kita coba, kita juga harus liatin prioritas. Ada namanya ABCDE method. Jadi ini metode untuk menyusun prioritas. Kalau di A itu sangat important. Jadi benar-benar penting banget, yang critical, urgent banget, konsekuensinya besar kalau kita nggak ngelakuin. Ya misalnya kayak tadi skripsi gitu kan, berangkat kerja atau meeting atau apa itu, taruh di yang A, di di prioritas A. Taruh semuanya tuh, yang penting-penting, yang harus kita lakukan dan cuma kita yang bisa lakukan, itu taruh prioritasnya di kelompok atau di grup A. Nanti grup B ini dia penting juga, tapi konsekuensinya nggak terlalu besar, atau dia masih bisa dilakukan nanti-nanti gitu. Jadi kita masukin ke aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan itu di grup B kalau dia konsekuensinya agak rendah. Nah, kalau yang C ini dia udah kayak apa ya? Ya opsional aja. Kita lakukan bagus, nggak kita lakukan juga nggak apa-apa juga sih. Tuh. Misalnya mau masak gitu, mau masak apa? Ya kalau nggak masak berarti kan tinggal bisa GoFood atau apa, pesan atau apa. Nah, kita taruh di grup C. Nah, yang D ini delegate. Maksudnya kita delegasikan. Ada pekerjaan-pekerjaan sebenarnya atau aktivitas ya yang bisa orang lain aja ngerjain. Yang kecil-kecil gitu ya, yang teknis-teknis atau apa yang kayaknya ini orang lain bisa dikerjain. Itu akan lebih mengefektifkan waktu kita. Sempet nggak sih teman-teman tuh kayak misalnya ngerjain sesuatu nih sampai berjam-jam, padahal itu tuh hal yang orang lain juga bisa sebenarnya ngelakuin ini. Entah kita minta tolong atau memang kita hire orang, itu nggak masalah untuk supaya waktu kita tuh lebih banyak bisa ngerjain yang A ini, yang sangat penting ini. Gitu, jangan sampai habis waktu kita tuh di hal-hal yang tidak penting, padahal hal yang pentingnya malah kelewat. Nah, terus kalau yang E itu entertainment, itu completely erase aja.
jangan nggak usah lakukan sama sekali aja. Tapi kita perlu nih taruh semuanya supaya kita ngelihat, oh ini aktivitas yang perlu, yang harus aku buang, ini aktivitas yang harus aku lakukan. Jadi pas kita ngelihat list yang waduh ada nonton drakor nih di situ, ya berarti emang harus aku buang. Atau bahkan misalnya ngelihat dulu kalau A-nya udah kelar, B-nya udah kelar, C-nya udah kelar, D-nya udah bisa delegasiin, ya udah deh nggak apa-apa ambil E1, nggak masalah. Tapi biasanya A ini yang susah sebenarnya. A dan B ini yang kadang-kadang nggak finish gitu dalam satu hari makan. Next. Nah, setelah kita nentuin prioritas, kita juga bisa pakai beberapa apa namanya ya metode atau teknik. Next, contohnya itu ada, oh ya, ini contohnya adalah Pareto 80-20. Jadi ada namanya apa namanya ya? Dia kayak sebuah metode lah, metode ya. Gimana sih namanya? Teknik gitu. Teknik kalau misalnya kita mau menentukan mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi kadang gini, ternyata di prinsip Pareto itu dibilang bahwa 20% dari apa yang kita lakukan dalam sehari itu sebenarnya punya result atau punya impact itu 80% terhadap kehidupan kita di masa jangka panjang. Ibaratnya gini, teman-teman kerja atau sekolah dari jam 8 sampai jam 5 itu 80% dari kehidupan teman-teman lah ibaratnya. Terus ada 20% kecil cerik gitu ya. Ikut kelas yuk ngaji atau apa namanya? Ikut kajian. Itu cuma 20% sebentar doang. Tapi ternyata ikut kajian ini itu yang berdampak 80% ke kehidupan teman-teman secara masif yang lebih besar. Ke tujuan teman-teman yang besar untuk masuk surga itu. Gegara yang kecil kajian ini doang. Cuma 1-2 jam doang misalnya. Sedangkan apa ibaratnya sekolah atau kerja tadi yang nggak diniatkan gitu ya, maksudnya yang banyak menghabiskan waktu, yang wasting sampai berjam-jam tapi nggak ada manfaatnya itu tuh cuma impact 20% bahkan kecil. Nah kita harus nemuin mana 20% dari mana ya aktivitas kita yang 20% ini yang dampaknya besar buat masa depan aku, buat surga aku. Itu yang harus kita cari. Jadi di prinsip Pareto ini emang dikasih tahu gitu. Ini adalah apa ya? Apa harsh truth. Ternyata kebanyakan waktu kita tuh habis gak ada manfaatnya untuk hal yang besar apa yang selanjutnya gitu. Next. Nah, ada metode lain juga selain Pareto ini, yaitu Pomodoro Principle atau Pomodoro teknik. Pomodoro ini bahasa apa ya, Italia kalau nggak salah ya atau apa gitu. Artinya tomat, makanya gambarnya tomat ya teman-teman. Gitu. Nah, Pomodoro ini di apa namanya dicetuskan gitu kan, dibilang bahwa kalau pekerjaan itu biasanya fokus kita ini uh, akan terpecah, ke distract, gampang ke distract. Mau ngerjain skripsi ya 2 jam, gitu kan. Udah ini apa namanya? Udah siap segala laptop apa, tiba-tiba cling gitu ada notif, ada apa, nah, atau enggak kita bosen, aduh lama nih bosen udah ngamut. Nah, Pomodoro ini maksudnya apa? Kita tuh nge apa ya? Kasih break ke diri kita setelah 25 menit mengerjakan sesuatu. Misalnya ngerjain skripsi tadi, mau ngerjain hari ini kayak 2 jam, udah kita blok nih dari jam 10 sampai jam 12. Nah, pas mulai jam 10 udah kerjain beneran. Tapi ada timer ibaratnya, ada stopwatch. Udah notif tuh tutup aja semuanya. Nggak ada yang bisa ganggu. Tapi nanti ada timer 25 menit, pas udah 25 menit ring gitu kan. Oh, ya udah aku break 5 menit aja buat minum, makan atau apa, ngebuka HP atau gimana lah. Udah habis waktu break 5 menitnya, mulai lagi 25 menit lagi. Karena 25 menit ini dari berdasarkan penelitian ya itu adalah waktu yang bagus untuk kita fokus dan memulai lagi. Jadi break dulu supaya kita cool down gitu ya, nggak bosen, nggak capek gitu. Ada breaknya, baru kita mulai lagi sehingga kita lebih durable ya untuk jangka yang lebih panjang melakukan aktivitas itu.
Next. Nah, selain itu ada namanya Carlson Law. Carlson Law ini gimana kita mengerjakan sesuatu itu tanpa interupsi, tanpa ada gangguan tadi, distract. Itu notif tuh bener-bener matiin aja. Bahkan kalau nggak perlu internet, matiin aja internetnya. Dan kalau terinterupsi itu kan maksudnya ke jeda, kesela mulu. Kadang kalau ada notif, ada apa, kita buka dulu atau apa. Itu sebenarnya untuk memulai lagi setelah ada jeda itu. Dan kita perlu memulai lagi pekerjaan kita yang tadi kita tinggalin. Itu butuh 10 kali lipat effort. Ibaratnya, kalau mau ngerjain suatu pekerjaan nih, suatu tugas misalnya, harusnya bisa dikerjain 2 jam, itu kalau misalnya dijeda mulu, setiap setengah jam dijeda, setiap 15 menit dijeda, ada interupsi, ada ini, disambi-sambi, nah ini dia suka masalahnya, disambi-sambi ini, disambi itu bahkan jadi lebih lama ngerjainnya, 10 kali lipat lebih lama, ya 2 kali 10 jadi 20 jam, makanya nggak kelar-kelar, sampai besoknya juga kagak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, padahal itu sebenarnya yang tadinya 1 minggu ngerjain itu bisa cuma 1 hari doang atau cuma bisa beberapa jam doang kalau fokus, nggak ada interupsi, nggak dipotong-potong, nggak disambi-sambi ini sambi-sambi itu, gitu. Itu prinsip yang palsu. Next, ada prinsip lain juga, atau metode lain, yaitu time blocking. Nah, time blocking ini gimana kalau kita masukin ke kalender, atau misalnya kadang-kadang kan gini, oh, aku mau ngerjain tugas aku atau apa PR aku tuh di 3 waktu, pas pagi, pas sore, sama pas malam. Nah, sebenarnya ini kurang tepat nih, kurang baik. Karena kan dipisah-pisah tuh. Kalau dipisah-pisah, ya tadi sama. Berarti itu kita menaruh jeda dulu untuk nanti balik lagi ke pekerjaan itu. Lebih baik ngerjain tugas tuh beneran sekali langsung zeret habis dalam 1 hari itu. Kita blok waktu kita, pokoknya dari jam 4 sampai jam 6 itu waktuku untuk ngerjain tugas. Waktuku untuk ngerjain PR, ngerjain skripsi. Udah, jam 4 sampai jam 6. Mau apapun yang terjadi, aku udah ngeblok waktuku, nggak ada yang bisa ganggu, nggak ada rapat-rapat, nggak ada apa-apa yang lain. Kalau temen aku nanyain, yuk kita hangout yuk, aduh aku nggak bisa jam 4, jam lain aja. Jadi kita ngeblok waktu kita bener-bener. Daripada kita naro-naro kecil-kecil nih, oh nanti aku kerjain siang deh, nanti dilanjutin lagi malam. Enggak, itu nggak efektif. Bahkan nggak efisien juga. Nanti waktunya jadi lebih lama justru. Karena kita butuh waktu untuk buffering lagi. Tadi nulis apa ya pas siang ya? Tadi kepikiran apa ya pas siang? Itu kurang baik. Kurang maksudnya kurang efektif lah gitu. Kalau ya teman-teman juga tahu lah hukum momentum, aduh apa ya, fisika gitu. Benda yang sekali bergerak dia akan terus bergerak. Tapi dia sekali diam, dia akan susah untuk kita gerakkan lagi di awal mulai. Jadi pas kita udah bergerak, udah ngerjain sesuatu, terus sampai habis selesai, kelarin. Tapi kalau kita berhentiin dulu di tengah, habis itu nanti kita mau mulai lagi, susah untuk memulainya. Nggak mood lah, capek lah, males lah, bosen lah, gitu. Bakal banyak. Jadi mending kita blok waktu kita, pokoknya dari jam segini sampai jam segini itu waktu aku untuk ikut kajian. Mau ada kajian apapun juga aku ikutin. Nah, itu taruh aja di situ, di blok kalendernya, waktunya. Oke, next. Jadi pasti kita juga tadi kita udah belajar metode-metodenya juga, mindset kita juga harus kita ubah. Nah, ini memang masya Allah contoh terbaik itu kan Rasulullah ya, role model dalam segala hal, sebagai manusia terbaik, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai suami, sebagai sosok bapak, sebagai sosok pokoknya semuanya tuh role modelnya adalah Rasulullah. Kalau kita mau nyari contoh, itu yang paling baik, yang paling bagus memang Rasulullah. Gimana sih sehari-harinya Rasulullah? Apa aja yang dikerjakan oleh Rasulullah setiap hari? Kita lihat ya. Kita mulai ini dari maghrib sih. Sholat maghrib dulu ya. Biasanya juga teman-teman di sini mungkin jam 6 sampai jam 7 gitu ya, maghribnya. Terus jam 7 sampai jam 9-nya tuh Isya, dan diisi oleh Rasulullah itu dengan banyak
zikir gitu ya. Mungkin kita, kalau kita tuh jadi baca Quran itu jam-jamnya segitu. Habis itu jam 9 tidur sampai jam 2. Jam 2 ini bangun qiyamul lail sampai jam 4 nungguin subuh. Nah, terus habis itu sholat subuh, nunggu syuruk. Nah, ini couple time atau kalau kita mungkin waktu keluarga gitu ya, bersama keluarga pagi-pagi tuh enak banget sampai jam 7. Jam 7 duha, sholat duha, baru kita bekerja, sholat, ngerjain PR atau tugas-tugas atau apa, pokoknya itu aktivitas yang panjang. Ini baru aktivitas yang panjang, ibadah yang bentuknya tadi, bentuknya aktivitas yang panjang. Bisa belajar, mengajar, kerja, dakwah atau apapun itu sampai jam setengah 11-an lah. Nah, jam 11 itu tidur siang sebentar sampai jam 12. Ini terbukti juga ya di beberapa perusahaan di Amerika itu mereka menerapkan sholat lagi, menerapkan tidur siang sebentar buat pegawai-pegawainya. Katanya tuh efektivitas atau efisiensi mereka bekerja itu jadi meningkat, produktivitasnya juga meningkat, employee-nya tuh, masya Allah ya. Bahkan sampai orang-orang non Muslim gitu menggunakan teknik ini. Nah, setelah itu sholat zuhur, terus jam 1 sampai jam 3 sampai asyar itu dilanjutin aktivitas yang tadi, yang panjang tadi, kerja, sholat atau apa. Kerja, belajar, dakwah atau apa, lakukan yang lain itu aktivitas-aktivitasnya itu dilanjutin sampai asar, terus sholat asar. Habis sholat asar, nah ini waktu sosialisasi. Maksudnya waktu bertemu teman, main sama keluarga, olahraga gitu kan, sore gitu ya, jam setengah 4 sampai maghrib lagi kayak tadi lagi. Itu sehari-harinya Rasulullah kayak gitu. Dan ini juga secara medis ini udah terbukti banget, optimal banget. Hidup bakalan sehat, fisik sehat, spiritual sehat, tenang, aman, senang sentosa gitu. Oke, next segitu sih dari aku. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan juga. Aku minta insight dan pendapat dari teman-teman. Kalau misalnya juga ada pengalaman teman-teman mengenai memanage waktu, insya Allah kita bisa sharing-sharing diskusi bareng juga. Semoga waktu ini bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk tujuan besar kita di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, aku kembalikan ke Aisyah. Terima kasih Sofi, Masya Allah. Banget. Lengkap dari awal sampai ada trik-triknya gimana cara ngatur, sampai ada role modelnya juga dijelasin sama Kak Lila. Wah, Masya Allah. Dari awal banget. Dari ternyata kalau kita tahu diri kita bisa nempatin yang mana yang memang itu kita butuh sama, dan kalau Allah itu ridho di situ kita lakuin. Tapi kalau misalkan bukan kayak misalkan nonton tadi gitu kan, atau healing ya kan, itu ya namanya zaman sekarang, kalau nggak healing mah ya bukan zaman sekarang gitu. Aku juga masih kayak gitu, astagfirullahaladzim. Benar-benar mikirnya, Ya kan. aku lelah, aku mau healing dulu gitu ya. Iya. Terus sekali dikasih ini juga, dikasih cara-caranya tadi kalau mau skripsian ada 25 menit berhenti, habis itu ya minum apa stretching capek duduk terus kan, berdiri gitu kan, terus buka HP bentar, tapi bentar aja kan, nggak lama-lama gitu, sampai bener. sampai Tadinya malam. cuma mau lihat notif doang, tiba-tiba loh kok udah gelap gitu ya. Bener. Dari duduk terus punya pas lihat notif sampai rebahan gitu kan, oh iya tadi skripsi ya gitu. lupa banget. Ya, kalau kita udah ngerti dan paham diri kita enak sih dan bener tadi kata Kak Lila, kalau udah ngerti yang apa yang kalau bisa ngikutin yang Rasulullah terapin pasti bahagia dan nggak ada overthinking.
nggak ada overthinking. Benar. Kalau udah kayak gitu ya Betul. malamnya tidur buat bangun sholat tahajud, bukan malamnya tuh mikirin skripsi yang tadi pagi nggak selesai ya kan. Kalau nggak selesai. Aku tuh gadang-gadang nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya ya, bener ya. Kalau udah di planning ya udah besok kan ngerjainnya ya udah besok ya udah bawa tenang. Malam ini bisa tidur dengan tenang. Tapi itu lagi Insya Allah. niatin, kalau niatnya nggak karena Allah pasti nggak jalan ya kan. Kalau niatnya Benar-benar. ya, Niatnya boleh harus lah dikuatkan ya. self reward ya, boleh lah self reward, Boleh. tapi nggak usah lama-lama gitu kan. Benar. Ya, Self rewardnya juga cari yang aman-aman aja lah gitu. iya. Terus self rewardnya ini Apa gitu. cilok di depan gitu Iya kan ya. self rewardnya. Beli cilok. Takoyaki gitu Bahagia kan. itu mudah ya. Iya. Siapa tahu pas lagi Takoyakinya skripsi di luar makan. kota ya bun. Tuh ada yang bilang seblak lagi. Aduh. Ya boleh beli seblak. Tapi lanjut. Ini kenapa jadi ini semua ya? Oh iya lanjut setelah itu. Jangan malah kelamaan. Iya. Kelamaan seblak. ininya, snacknya. Belum cilor gitu kan. Iya bener banget, Insya Allah. Kira-kira ada yang nanya nih pasti banyak. Yang kepo-kepo. Siapa yang kepo-kepo Oh boleh? ya boleh, mau nanya-nanya. Mau sharing-sharing gimana? Dibuka. Dipersilakan, boleh. Mau on mic atau di chat boleh. Iya boleh. Lebih enak rebahan daripada skripsi. Iya. Iya. Namanya juga mau masuk surga, Bun. Kalau gampang mah hadiahnya kipas angin. Pas angin. Ya, Sepeda. Aku mau nanya dong. Oh iya. Siapa ini? Oh. Nggak kenal Oh, suara. Bu Desi. Oh, Bu Desi nanya. Duh. Soalnya suaranya tadi agak halus-halus gitu. Ya, Ya nggak apa deh, makhluk halus ya. Suaranya. aku udah berusaha jadi kalem lah ya. Oh, iya. Oh, Boleh, Masya Allah. Mau nanya skripsi, mau dibantuin apa gimana? Enggak. Tadi kan kita itu kan nyusun planning kayak gitu kan. Misal nih kayak to-do list kayak gitu. Nah, itu kita udah nyusun. Tapi kadang itu jiwa-jiwa males itu kan lebih kuat kadang daripada jiwa kita pengen ngerjainnya. Nah, ada tips apa ya? Gimana ya? Supaya efektif gitu. Oke, sip. Terima kasih Bu Desi, Masya Allah. Ya sih, ini juga strugglingnya aku juga sih, karena ini masuknya ke self control. Jadi gimana kita mengendalikan diri kita? Kita tahu ini harus dikerjakan. Kita tahu ini penting, ini konsekuensinya besar, tapi kok masih gitu ya, bisa aja ngeles gitu ya, sampai jadi deadlineer. Yang tadinya deadline-nya masih sebulan, tiba-tiba loh, besok ya. Gitu, jadi kadang-kadang juga gitu. Tadi udah bikin plan juga kan. Nah, sebenarnya gini, setidaknya kalau udah bikin plan, itu pahalanya udah dapat satu lah, dapat niat. Berarti niatnya udah terjadi ya, gitu, udah diniatkan. Nah, baru tinggal eksekusi atau actionnya. Sebenarnya bisa beberapa cara ya, atau misalnya tergantung aktivitasnya. Ingat konsekuensi atau ingat rewards. Kita lebih efektif yang mana? Misalnya, aku tipe anak yang kalau diiming-imingin sesuatu yang aku inginkan, aku bakal termotivasi. Atau kita jenis orang yang takut dengan hukuman. Kita harus kenalin dulu nih diri kita tuh kayak apa. Karena kadang-kadang kita diiming-imingin surga, itu kayak berasa, aduh masih jauh banget sih. Ya udahlah, ntar aja lah gue tobatnya tuh kayak nanti aja lah, kayak nggak terlalu tertarik gitu. Tapi giliran kita dikasih lihat neraka, astagfirullahaladzim, gue kagak mau disiksa kayak begitu. Nah ini nih gara-gara
waktu kamu nggak digunakan dengan baik, kamu bisa masuk neraka, digini-giniin, disiksa, bla 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 bla. Takut kan kita. Nah, untuk menghindari si neraka itu, akhirnya kita termotivasi untuk melakukan plan sekecil apa yang kita lakukan. Tapi kita harus punya korelasi dulu, dikonekin dulu. Karena kadang-kadang kita nggak percaya, Allah masa cuma gegara nggak nyelesain skripsi doang masuk neraka, aneh sekali gitu kan. Karena kita nggak ngerasa tuh ada hubungannya. Kita nggak realize gitu ya, nggak aware bahwa ini tuh sangat berhubungan. Ini amanah. Pertama ya, segala aktivitas yang harus kita lakukan itu berarti amanah. Berarti ada tanggung jawab. Lah, kalau kita nggak ngerjain, berarti kita tidak bertanggung jawab. Berarti itu dosa. Kita menzolimi orang. Kita menzolimi diri kita sendiri. Bahkan sesuatu yang harus kita lakukan sendiri, misalnya kita makan gorengan aja, terus kita jadi sakit, lah kita berdosa karena menzolimi badan kita. Hablum minan nafs. Kan ada hablum minallah, sholat. Hablum minan nas, ke orang lain, berbuat baik ke orang lain. Hablum minan nafs, ke diri kita sendiri. Kalau kita kita bergadang, terus kita jadi sakit, kita nggak makan yang sehat, terus badan kita jadi sakit, atau kita nggak melakukan apa yang kita harus lakukan, kita nggak misalnya apa ya, yang kecil-kecil lah. Tadi kita nggak ngerjain tugas, habis itu jadinya kita nilainya 0 gitu ya, misalnya di tugas atau di PR kita, itu kita kan berasa kayak ya udahlah, sans aja. Lah nggak bisa sans aja, itu kita udah berdosa karena kita nggak bertanggung jawab terhadap amanah kita. Nah, kalau kita berdosa ya berarti korelasinya kemana? Neraka, disiksa atas dosa kita itu. Jadi sebenarnya semuanya tuh terkait. Cuma syaiton itu seneng banget bikin kita mikir ini kagak ada hubungannya sama akhirat, udahlah nggak apa-apa lah kalau nggak usah dikerjain lah, itu mah hal-hal remeh, hal-hal kecil lah gitu, nggak usah lah, nanti kan bisa besok aja, kan kamu lagi capek banget sekarang ya kan, lagi nggak mood banget kan, nanti kalau kamu nggak mood terus ngerjain malah jadi jelek kerjaannya ya kan, lebih baik nggak usah dikerjain gitu. Dia akan menggoda terus, goda terus, membuat kita tuh lupa ternyata ini hal yang kecil yang tadi kita planning, hal sekedar membaca buku 1 paragraf sehari doang, itu aja mau digagalin sama setan. Itu hal kecil gitu berarti. Kalau kita ngelihat sekarang, ya elah apa susahnya sih baca buku 1 paragraf sehari, tapi banyak orang nggak bisa lakukan. Karena tidak melihat ada korelasi jauhnya ke akhirat, ke neraka, ke surga. Itu kalau mau lihat dari rewards ya, motivasinya gitu, dari motivasi. Nah, kalau kita sendiri ibaratnya teknik-tekniknya itu, kalau aku sih ya ininya adalah menjerumuskan diri, memaksa, terpaksa. Kita tuh kadang kalau misalnya tugas yang diberikan orang lain, kita nggak enak kalau kita nggak ngerjain. Malu dong gitu kan, ih lu kok kagak ngerjain sih tugas bagian lu gitu kan, ini tugas kelompok nih, terus kita kagak ngerjain, ya malu kan kita gitu kan. Tapi giliran tugas-tugasnya sendiri kita biasa aja. Nah sekarang bawa semuanya itu berhubungan sama orang deh, bikin kita sendiri terpaksa melakukannya, bikin komitmen, atau misalnya cari temen sahabat, tolong ya, aku minta tolong kamu reminderin aku, bahkan misalnya punishment apalah gitu, kalau aku nggak ngerjain ini aku harus traktir kamu, atau aku harus gini, rewards and punishment, bikin aja, pokoknya bikin jebak diri kita itu untuk ngelakuin plan kita sama sahabat, sama teman, ini aku kasih ya plan aku buat besok, kalau aku nggak ngelakuin ini entah gimana lah, maksudnya ibaratnya kita tuh udah punya komitmen, ada orang lain yang tahu rencana kita yang kita buat besok. Tadi yang Bu Desi bilang kan, udah bikin rencana, share, bilang ke temen, atau kalau kita kan ngelakuinnya tuh dengan to-do list gitu ya, ada habit daily to-do list, itu maksudnya apa? Supaya itu kita aware pas kita nampangin, taruh itu di server, taruh itu dilihat semua orang, kita tuh punya kewajiban lebih. Aduh malu ya kalau gue nggak ngerjain, gue udah taruh, udah publish, gitu. Karena kalau kita ke diri sendiri aja tuh self controlnya rendah, kendalinya rendah, ngegampangin. Udahlah, toh gue doang yang tahu. Gitu. Jadi libatkan orang lain, atau bikin itu jadi amanah ibaratnya.
amanah yang harus. Makanya banyak orang tuh masuk komunitas, masuk ke beberapa lembaga atau apa supaya dia punya tanggung jawab yang dipantau atau dievaluasi sama orang lain. Kalau diri sendiri suka lemah. Nanti kalau udah sering sama orang lain dipantauin gitu, lama-lama nanti terbentuk habitsnya sendiri. Oh ya, setiap aku ngerjain sesuatu, setiap aku berkomitmen sesuatu, merencanakan sesuatu, aku akan lakukan. Tapi itu dibangun dulu pelan-pelan. Dipaksa dulu, akhirnya terpaksa, habis itu biasa, baru bisa. Gitu. Semoga ngejawab ya, Bu Desi. Gimana Bu Desi, sudah terjawab apa belum? Berarti kita memang harus tahu dulu ya seberapa prioritasnya itu buat kita. Suatu hal itu buat kita. Jangan-jangan emang nggak prioritas sih, jadinya nggak dilakukan. Jangan nggak penting-penting amat. Habis itu yang kedua berarti self reward atau enggak hukuman ya kalau punishment. Kalau aku jenis yang punishment justru. Aku kayak rewards tuh nggak terlalu trigger berarti nggak terlalu bisa ya nggak ke-trigger sama rewards gitu ya iming-imingan ya udahlah gitu. Tapi kalau punishment, waduh nggak mau ya siapalah yang mau dicuci dulu neraka, pengennya kan auto surga kan. Iya benar. Habis yang ketiga berarti minta tolong temen atau enggak ada komunitas gitu kan ya. Iya, yang bisa memantau, bisa mengevaluasi, tuh setidaknya reminder. Oke, makasih Lila. Siap, sama kasih juga. Ada lagi tidak yang bertanya? Pasti ada dong, masa nggak ada? Kata Yana nih, bener deadline dari orang lain bisa sukses, deadline diri sendiri gagal total. Iya, kadang kita suka gitu ya. Karena yang itu dimarahin itu kan. Iya ya, nggak enaknya tuh. Ada ego di situ, cia ego. Malu gitu kalau nggak ngerjain. Iya. Ya. Pastilah. Belum lagi kita kalau misalkan udah semangat habis itu datang bulan haid, aduh males lagi. Aduh. Bangun. Aduh ya Allah. Aduh. Godaan ya selalu di mana-mana. Pasti itu. Sebenarnya nggak apa-apa juga, justru lebih susah kita ngelakuin sesuatu kan struggle-nya lebih gede tuh. Ya berarti reward-nya lebih gede dong. Maksudnya ini kalau ngomong ini aja sih logika-logikaan aja. Iya, benar. Justru dengan besarnya itu. Kalau tugas sekolah kan kecil nih, PR kecil. Berarti kalau skripsi kan gede dong pahalanya. Ya kan? Wallahu alam ya, tanyain ke Allah langsung. Saya nggak gitu. Bisa gitu. Oh ini ada dari Kak Rinitsu nih. Nah kalau apa nih? Menganggap itu bukan prioritas skripsi tadi. Itu gimana tuh Kalilah? Gimana tuh? Oh, menganggap. Ya nggak apa-apa. Menganggap itu bukan prioritas. Ya nggak apa-apa. Berarti lihat memang perlu tadi makanya di pertama banget itu clarity on purpose. Tujuan besarnya kamu apa? Itu dari situ baru. Bener nggak sih? Bahkan kuliah, aku bukan bilang kuliah tuh nggak perlu, nggak. Tapi maksudnya gini, kita harus punya koneksi, bisa dihubungkan gitu. Kita kan tujuannya surga nih. Tapi apakah dengan membuat skripsi ini bisa saya masuk surga? Itu loh, gitu. Iya. Nah, gitu loh. Kalau memang dengan bikin skripsi ini nggak bisa bikin kita masuk surga, misalnya skripsinya ngejoki, ya kan? Minta tolong temen yang non mahram gitu. Terus habis itu ngerjainnya bareng-bareng hahaha di pojokan. Ya kan nggak berkah bikin skripsinya. Gitu. Atau kuliahnya justru menjauhkan kita dari Allah. Di kuliah itu kita malah gimana. Ya berarti kuliah itu nggak berkah. Kitanya yang nggak melakukan itu dengan baik. Nah, prioritasnya itu sebenarnya memang bukan skripsinya, kuliahnya, atau kerjanya, enggak. Prioritasnya adalah masuk surganya ini. Tapi cara masuk surganya itu bagaimana? Yaitu dengan banyak cara. Karena kita sekarang di kuliah, kita sekarang nih statusnya adalah mahasiswa, ya kan? Ya. Kan kamu sudah, maksudnya ibaratnya kita udah masuk
universitas, kita sudah ambil komitmen, baik saya mau kuliah, apa saja amanah saya, apa saja tanggung jawab saya, apa saja yang harus saya kerjakan dan saya selesaikan. Oh, masuk kelas, oh mendengarkan dosen, oh mengerjakan skripsi, ini semua tuh amanah. Kalau amanah ini kita selesaikan, kita dapat pahala, kita dapat ridho Allah. Insya Allah ridho itu membawa kita ke surga. Gitu. Tapi kalau kita nggak dengerin dosen, kita masuk kelas juga males-malesan, skripsi kagak kelar-kelar, artinya amanah yang udah kita ambil pertama. Lah siapa suruh masuk kuliah? Kalau mau jadi anak kuliah, lah itu juga tanggung jawabnya. Itu harus dikerjakan. Mau nggak mau ya nggak bisa dong ngambil enaknya doang. Oh gue mau kuliah tapi hahaha doang. Ya itu mah jadi main aja di mall, nggak perlu kuliah gitu. Ya kan, maksudnya gini, kita pengen punya status anak kuliahan di universitas begini begitu, tapi nggak mau ngerjain yang susahnya, ibaratnya lah kan nggak bisa begitu kan. Segala Iya. sesuatu hal yang itu ada konsekuensinya, ada yang harus kita pegang. Ini amanah, ini tanggung jawab. Berbuat baik aja sama dosen kita, mendengarkan dengan baik, itu amanah, harus kewajiban, justru kewajiban. Banyak anak kuliah tuh ibaratnya menggampangkan, meremehkan karena mereka nggak nyadar, oh gue harus ya kayak gitu. Bukannya gue udah aja itu bayar, ya udah terserah gue mau masuk kelas kek, mau kelar kek, mau apa kek, kan gue udah bayar. Loh, nggak gitu konsepnya. Bahkan bayar aja dibayarin orang tua lah, kita punya amanah ke orang tua. Kalau orang tua suruh kita untuk nilainya A semua aja, kita harus usahakan nilainya A, IPK-nya. Lah mereka yang bayarin, berarti kan kita punya tanggung jawab ke mereka dong, ya kan? Gitu. Jadi ini amanah. Pas kita ngeliat bahwa skripsi ini amanah yang harus dituntaskan, supaya kita bisa dapat pahala, supaya kita nggak berdosa, karena amanah ini, tanggung jawab ini tidak kita kerjakan, tidak kita selesaikan, kan jadi dosa tuh. Lama sampai dikeluarin, nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi kan banyak gitu ya. Itu impact dampaknya itu nggak hanya terus dikeluarinnya nyantai aja lah, orang tua gue kaya, gue mau kerja di mana juga bisa, nggak begitu. Nah, jadi ini malah dampaknya tuh ke akhirat tadi, ke tujuan besar kita, yang prioritas kita. Kita kan mau selama-lamanya bahagia. Gimana caranya? Ya kita mau juga memaksa diri kita tuh di susah-susah ini nyelesain skripsi. Aku ngerjain amanah, aku menyelesaikan amanahku sebagai anak kuliah karena aku udah di kuliah di sini. Aku udah dibayarin sama orang tuaku. Aku udah dikasih nikmat sama Allah. Banyak yang nggak bisa kuliah. Banyak orang-orang di bahkan penjuru lain, jauh tuh Palestina, Borok, mau kuliah mau sekolah, buat hidup aja mereka susah banget, nggak bisa. Lah terus kita udah dikasih enak kuliah, udah dikasih enak kerjaan gini, skripsi juga masih bisa nanyain lah dosen pembimbing atau temen lah, minta bantuan siapa-siapa. Ya ibaratnya masa sih nggak bisa selesai juga gitu kan, agak gitu karena kita bawa perasaan terus. Aku nggak mood, susah, mana orang-orang semuanya bilangnya skripsi itu susah, jadinya beneran susah. Padahal kalau kita bilang gampang kok, insya Allah kalau aku minta Allah yang bantu, ya pasti Allah bantu. Jadi prioritasnya adalah surganya tadi. Nah, gimana cara ke sana? Yaitu dengan menyelesaikan amanah dan tanggung jawab kita. Yaitu salah satunya adalah skripsi. Karena sekarang kita anak kuliah. Nanti kalau udah kelar skripsinya, udah kelar kuliahnya, terserah. Mau ngambil, mau kerja kayak, mau terus menikah kayak, mau apa kayak, ambil tanggung jawab yang lain. Gitu. Buat mendapatkan surga itu lagi. Gitu Kak Rinitsu, semoga menjawab. Kalau misalnya ada yang masih kurang-kurang, boleh kok ditambahin atau ditanyain lagi. Iya, berarti kalau memang itu prioritas, udah tahu prioritas, ya udah jalanin. Kalau bukan ya udah cari prioritas gitu kan. Iya benar. Gak apa-apa juga, banyak kok yang sudah menemukan, oh ternyata kayaknya memang aku bukan di kuliahan ibaratnya ininya, fokus atau apanya, passionnya atau fokusnya. Nggak apa-apa, asal bertanggung jawab juga. Jangan nanti keluar kuliah drop out tapi juga kagak jadi apa-apa juga gitu kan.
Cuma ngikut seneng-senengnya doang. Bertanggung jawab juga. Kalau emang mau kerja atau kejuruan atau apa ya nggak, sebenarnya nggak masalah. Nggak semua Iya, orang harus kuliah kok. Tapi ini kan sudah ibaratnya kita udah dikasih privilege ya gitu ya. Jadi anak kuliah. Ya iya. gunakanlah gitu. Gunakan kesempatan ini. Tuh. Kalau kalau udah nggak mau Senang kuliah ya nggak? udah gitu kan, langsung aja tinggalin. Atau ya nggak usah kuliah Nggak dari gitu awal. dari awal ya. Ya. Iya, orang ketemu Emang sih pasti pasti eh, ketemu skripsi. makanya kadang-kadang juga gitu sih, aku juga ngeliatnya sebenarnya setiap kita mau masuk sekolah, mau masuk kerja, mau masuk kuliah, itu harus dikasih lihat tuh ada ininya, apa namanya, tanda tangan kontrak. Iya. Ini ya komitmennya ya, kamu mau kuliah Mm. kan nih komitmennya nih, harus begini, gini, gini. Loh kita kerja aja ada kontraknya kan, kamu masuk kerja tuh jam segini sampai jam segini, harus ngerjain ini sama ini. Ada kontrak Iya, waktunya bahkan, nggak boleh keluar selama 5 tahun. Kalau iya belum lima benar. tahun didenda, malah kita yang kudu bayar gitu. Ada kontraknya, sama Allah juga gitu, ada kontrak sama kita. Allah bilang, oh kamu mau kuliah, ya udah kamu kuliah tapi kamu selesaikan dengan baik. Kamu Iya, mau punya orang tua, ya udah kamu berbuat baik sama orang tua kamu, itu kontrakmu. Sampai orang tuamu meninggal ya kamu harus gitu. Karena patuh. banyak orang di luar sana bahkan nggak punya orang tua, sedih gitu. Jadi kayak nggak take it for granted lah. Kita dapat nikmat tapi nggak Iya kita benar-benar. syukurin, berasa kayak ya udah emang gue dapet gitu. Berasa kayak gitu jadinya. Oke, nah sama-sama, insyaallah. Oh ini dari Kinan ya. Iya, ada yang nanya tuh. Kak Lila mau tanya, kalau misal kita udah buat to the list, tapi pas kita lihat banyak yang nggak kita lakuin, TTS-nya tuh, oh terus ya, terus kecewa Oh, sendiri, itu gimana Kak? Oh gitu. Kalau kita udah buat oke. nih, udah buat planner, Mm-mm, planner, planning, terus nggak kesampaian, terus kita kecewa itu gimana? mm-mm. Masya Allah, bagus banget ya pertanyaannya Kak Kinan. Iya nih relate banget juga ya pas aku awal-awal juga kayak gitu. Wow, planning tuh banyak banget tuh tulis tuh kali sampai 10 20 gitu ya. Terus pas besoknya loh, kok ini yang kecoret cuma 3 biji gitu ya dari 10 dari 20 ini. Aduh, kayaknya aku nih orangnya nggak ini banget. Kayak terus Langsung inilah apa down. kecewa, itu langsung down. Besoknya kagak lanjut lagi bikin to-do list. Udahlah percuma aku pikir gitu. Nah, sebenarnya gini, kan hidup itu adalah pembelajaran yang berproses dan berprogres. Kita tuh nggak bisa sempurna dalam 1 hari. Ting, udah kayak Aladin gitu ya. Udah langsung jadi orang yang paling hebat, orang yang jadi paling paling efisien. Enggak, kita tuh berproses dan berprogres. Kita jadi lebih baik, lebih baik. Oh, ternyata kalau aku bikin 10 to-do list yang ke checklist 3, artinya dalam 1 hari aku mampunya 3 gitu. Kalau aku teruskan bikin to-do list 10, 10, 10 setiap hari nih, yang ada aku down terus, yang ada aku kecewa, lama-lama aku nggak mau ngelakuin, malah aku menjauh dari Allah, malah aku nggak efektif lah, nggak bagus dong berarti caranya gimana? Kita selalu modif. Orang tuh nggak ada yang saklek, best practice aja nggak ada yang saklek. Yang saklek tuh cuma syariatnya Allah. Allah nggak suruh kita tuh misalnya, oh kamu harus ya hafal 30 juz, itu syarat masuk surga. Enggak, Allah itu membebaskan. Mau masuk surga lewat mana? Dari hafal 30 juz, dari membantu orang tua, dari memberi minum ke anjing yang sedang kehausan, itu semua bisa masuk surga. Artinya, kamu mau bikin 3 to-do list doang aja sehari, itu nggak apa-apa. Jadi, besoknya bikin 3 aja to-do listnya. Kelar, 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 kelar. Hari kedua bikin 3 lagi, kelar, kelar, kelar. Sampai seminggu udah tiga to-do list konsisten bisa dikerjakan. Tambahin, kayaknya 5 bisa nih. Minggu depannya bikin 5. Kelar, kelar, kelar. Di hari ketiga 3 lagi to-do listnya. Oh, nggak apa-apa. Coba besoknya tetap 5 deh. Nggak apa-apa. Checklist, checklist, checklist. 5 lagi checklist. Akhirnya sebulan 5 to-do list bisa.
Bulan depannya tambahin deh 7. Nanti bulan depannya jadi 10. Yang awalnya tadi 10 itu kita cuma dapat 3, terus kita down. Aduh, aku nih nggak bisa, aku kecewa. Sekarang dalam waktu 3 bulan dari 4 bulanan, ternyata kita bisa 10. Tapi kenapa nggak bisa langsung? Karena kita tuh butuh pembiasaan. Manusia tuh butuh belajar. Bayi aja nggak bisa langsung lari-lari kan? Brojol terus lari-lari. Ya kagak. Ngerangkak dulu, jatuh lagi, baru berduduk, baru berdiri, terus baru berjalan, baru dia bisa berlari. Sama kita juga mau 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 apa namanya? Mau melakukan sesuatu yang besar itu, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Dari awal kecil, cuma 1 to-do list sehari. Nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa yang suruh harus 10 atau 100 atau berapa? Enggak. Lah, ngerjain skripsi emang bisa sekali langsung kelar 1 hari? Nggak mungkin. Daripada maksain langsung, oh harus kerja begini terus, habis itu kecewa, habis itu nggak lanjut. Sebulan keskip, nggak tahu mau ngapain, nggak jelas. Gitu. Jadi mendingan kecil-kecil. To-do list-nya disesuaikan dengan kemampuan kita. Gimana caranya? Coba dulu. Oh, ternyata aku kelarnya tuh atau sehari itu aku bisa to-do list tuh 2 biji doang. Gak apa-apa. Coba aja seminggu dulu. Atau sebulan dulu. Coba aja 2 to-do list doang. Kadang-kadang kita, ternyata aku ngelakuin lebih banyak ya daripada itu. Beberapa hari pas aku luang lebih banyak. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting sense of achievement-nya dulu. Jadi kita harus tumbuhkan percaya diri bahwa kita bisa ngelakuin to-do list yang kita lakukan. Dengan cara apa? Taruh aja cuma 2 biji. Aku aja dulu cuma 1 highlight. Asal hari itu aku udah ikut kajian, udah terserah mau ngapain lagi habis itu mah. Tapi karena aku bikin 1 kajian 1 hari dan aku catet, terus tak share gitu, lama-lama 1 bulan ya 30 catatan. Waduh, Masya Allah ya 30 catatan, aku ngelihat sendiri, wah ada 30 gitu. Itu membangkitkan percayaan diri kita. Baru besoknya aku tambahin deh konten, tambahin deh kegiatan lain, tambahin to-do list lain. Gitu. Lama-lama kita udah bukan kecewa, tapi insya Allah bangga sama diri kita sendiri karena memang Allah udah kasih potensi itu. Tapi kita harus sabar, paham dengan diri kita juga. Gitu Kak Kinan, semoga menjawab. Gitu, ya. Pelan-pelan ya kalau nggak bisa. Biasanya tuh kalau ada kajian yang time management itu semangatnya tuh kuat banget gitu. Oke, besok malam, pokoknya nanti malam harus list 10, harus list 50. Pasti semangatnya tuh menggebu-gebu. Iya kan? Iya. Biasanya gitu. Direm dikit Dipecah-pecah aja. Kalau ada planning beberapa, dipecah aja. Ini di hari Selasa, yang ini di hari Rabu, dipecah kecil-kecil gitu. Iya. Biar kitanya nggak overwhelm juga. Kan biasanya gitu kan. Ya, tipsnya sih kalau dari aku tuh biasanya misalkan pengen baca buku gitu. Kalau lagi hype-nya baca buku, jangan langsung 1 bab 1 hari. Misalkan ya 5 menit aja, kalau nggak per judul yang kecilnya itu loh. Nah, itu aja. Nggak usah sehari itu misalkan 10 lembar gitu. Enggak, misalkan dapetnya cuma 1 halaman. 1 halaman aja. Gitu mulu kan. Habit kan namanya kan. Bener-bener Iya, kata benar. Lila. Habit. Enggak Iya, yang penting habitnya gitu. Berapa kata Kak Ustadz Wimar itu habit itu 40 hari ya? 40 hari Pak 60 hari? 40 hari, iya benar, 40 hari. Bikin aja to-do list 2 to-do list atau 5 to-do list, tapi lakukan selama 40 hari. Iya. Pasti kerasa dah. Apa namanya? Istiqomah. Istiqomah. Yasinan. Dua dulu. Setelah duha 2 rakaat aja dulu, 2 rakaat dulu kita kan. Benar-benar. Ada lagi nih nanya lagi Kak dari Su ini. Mau tanya lagi Kak, tips menghilangkan kebiasaan nunda. Nah tadi tuh gimana tuh biar nggak nunda-nunda. Terus kenapa kita suka nunda? Gini, kita kadang tanyain diri sendiri. Tanyanya tuh kayak dialog. Enaknya tuh kayak dialog. Jadi kayak ngobrol sama diri sendiri.
misalnya, "Lil, kenapa sih kamu nggak mau ngelakuin ini? Ini udah mau deadline loh." "Aduh, aku males banget." "Ya malesnya kenapa?" "Ya gimana ya, kayak nggak mood aja." "Ya nggak moodnya kenapa? Mau makan dulu nggak? Atau nyenek dulu?" Nggak tahu ya, lagi males makan juga." "Ya udah terus maunya gimana biar kamu, ada mood?" "Ya nggak tahu, pokoknya aku nggak mau banget ngerjain," gitu. "Ya udah deh gini, kalau mungkin kamu butuh waktu istirahat ya, 15 menit gimana?" Gimana ya, 15 menit habis itu kamu kerjain, terus kerjainnya udah sekali doang, ini mah cuma sedikit doang deh gitu. Tapi kamu boleh 15 menit nih, atau enggak gimana abis abis kamu kerjain kamu boleh makan cilok lah. Bener nih, bener ya cilok ya, boleh ya. Atau apa deh yang kamu mau, kamu boleh deh nge-GoFood. Nge-GoFood apa gitu, Hokben gitu. Ikan mahal, ya udah nggak apa-apa, minta aja siapa gitu. Ya namanya reward, ya udah deh nggak apa-apa deh gitu Minta ya. Ya Kalila. udah, nggak apa. Gitu. Jadi dialog sama diri sendiri terus diplomasi lagi apa sih negosiasi. Oh lagi iya bener, iya bener, aku sering kayak gitu negosiasi. Ya udah kamu maunya apa, diriku yang tersayang, kamu maunya apa? Aku mau ngobrol sama temanku, ya udah ngobrol aja dulu tapi jangan lama-lama, misalnya ngobrol sama temen tuh ya setengah jam deh gitu, nanti tapi abis ngobrol ngerjain ini ya gitu. Iya iya, nah itu kan komitmen gitu kan ke diri sendiri. Jadi nggak nunda aja, karena kita tuh nunda karena merasa harus ngelakuin sekarang, moodnya sekarang. Ya udah cari apa yang membangkitkan mood. Nanti kalau moodnya udah naik, ibaratnya gini, tapi moodnya itu juga gimana ya? Ini sebenarnya harus ada apa namanya tekniknya gitu. Teknik supaya membangkitkan mood, kita harus kenal sama diri kita sendiri. Kita tuh excited tuh setelah ngelakuin apa, atau enggak dalam keadaan bagaimana, atau misalnya kita kalau jalan keluar kita tuh jadi senang, atau abis ngobrol sama temen kita jadi senang, atau abis makan kita jadi senang. Nah itu tuh di trigger dulu. Kita menunda-nunda juga bisa jadi karena memang ini pekerjaan bisa di delay. Deadline-nya masih masih bulan depan, nggak usah sekarang. Nah, apa namanya, mindsetnya gini sebenarnya. Kalau misalnya ngerjain, kan banyak yang bilang tuh, kalau kita ngerjain deadline tuh, wah seolah mestakung, wah semesta mendukung. Pokoknya kelar aja jadinya. Padahal sebenarnya ya teman-teman, kalau ngerjain deadline itu buruk banget sebenarnya pekerjaan kita, hasil pekerjaan kita. Dibandingkan kita ngerjain udah dari lama-lama. Apa yang kenapa sense-nya adalah kelar? Karena ya mau nggak mau emang kelar. Kita tahu ini harus dikelarin, tapi karena deadline-nya itu masih lama, kita berpikir nanti aja, nanti aja, nanti aja. Karena makin deket justru kita akan makin baik mengerjakannya, makin bagus. Bahkan padahal sebenarnya nggak. Kita menunda itu juga kadang karena kita ngelihat ini kerjaan terlalu besar, terlalu susah, terlalu sulit, dan males dan membosankan. Gimana caranya? Dipotong-potong kecil. Sama tadi, to-do list itu kita punya rencana 50 biji. Kita sebar kecil-kecil. Hari Senin aku ngerjain 2 to-do list. Hari Selasa aku ngerjain 2 to-do list. Hari Rabu kita bikin plan tuh di kalender, di buku. Tulis aja. Kita kecil-kecilin. Jadi yang tadinya besar, yang tadinya aduh males banget, pas kita ngelihat eh aku cuma butuh buat nulis 2 paragraf doang ya. Ya udahlah, aku kerjakan aja. Orang cuma sebentar, 5 menit doang, 15 menit doang. Tapi setiap hari kita lakukan. Lama-lama jadi berapa halaman, lama-lama jadi artikel, udah setahun jadi satu buku. Penulis buku itu bukan dia satu hari dia ngerjain sampai 8 jam nulis doang, kagak. Dia cuma 15 menit sehari. Setengah jam paling sehari, tapi dia tiap hari lakukan. Kita menunda itu karena kita ngeliat tuh kerjaan tuh gede banget, susah banget. Sehingga kita tuh males ngerjainnya. Sehingga kita ngeliat itu tuh kayak susah, nggak mood. Makanya kita potong-potong caranya. Kita kecil-kecilin. Kita kecil-kecilin gitu jadinya. Bentar ya. Dan apa namanya, syaitan juga turut andil sih di sini.
Gini loh, logikanya adalah kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, setan seneng apa kagak? Ya enggak lah. Nah, kalau bisa gagal, digagalin sekalian, ya kan? Iya. Gak usah deh sekarang ngerjainnya. Udah sholatnya ntar aja jam 2-an. Kamu lagi ngerjain ini nih, penting nih gitu. Walaupun udah azan nih, nanti aja lo azan. Ribet nanti kalau kamu harus wudhu dulu, buka kerudung apa segala, ribet banget nanti. Udah nanti aja, tunda sholatnya. Taunya jam 2, jam setengah 3 meeting, nggak bisa keluar meeting, lewat bablas, nggak zuhur jadinya. Karena kita nunda tadi. Setannya seneng. Setan seneng banget kalau kita menunda sesuatu yang baik. Makanya kenapa kalau di apa hadis atau apa itu ya, bersegeralah berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bukan berlomba-lomba loh artinya. Di terjemahannya itu sebenarnya bersegeralah dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba. Kalau lomba tuh kompetisi sama orang. Kalau bersegera itu maksudnya kita cepat lakukan. Karena kalau kita lama lakukan, setan nyempil di situ. Gitu. Kenapa juga harus rapat kalau saf sholat? Ya kalau renggang-renggang, setannya nyempil di situ, ngikutan sholat terus bisik-bisikin kita, kamu salah kamu tadi, batal sholatmu, ayo lupa rokat berapa. Karena nyempil, kalau kita langsung ngelakuin sesuatu, setan juga nggak ada kesempatan buat gitu ya, untuk berbisik-bisik. Disuruh bersegera, dan kalau misalnya sudah menyelesaikan satu urusan, langsung pindah ke urusan lain. Supaya apa? Kalau ada jeda, bentar deh nge-scroll, akhirnya nunda. Gitu, nunda lagi. Dan kita juga harus tanyakan, kenapa aku bikin planning jam 10 ini? Aku ngerjain tugas. Tanya ke diri sendiri. Padahal kamu tahu setiap jam 10 tuh aku ngantuknya setengah mati. Kenapa aku bikin plannya jam 10? Salah kita sendiri. Oh ya udah deh kalau gitu aku bikinnya jam 1. Kan habis zuhur tuh. Ya udah oke, besok ganti jam 1. Jadi kita jam 10 pas kita ngantuk, kita kan nunda-nunda, entar aja deh. Akhirnya ngerjainnya ujung-ujungnya juga jam 1. Ya udah sekalian aja planningnya jam 1 ngerjainnya. Jadi kita tanya diri sendiri, kenapa nunda tuh kenapa? Susah ngerjainnya. Ya karena kamu berusaha ngerjain sendiri. Tanya temen yang bisa. Cari bantuan. Tanya ke dosen pembimbing. Nggak enak karena begini. Makan aja nggak enaknya terus. Kadang banyak orang tuh nggak enak kalau minta bantuan orang. Nggak enak gitu. Lah justru kita tuh berukhuwah untuk saling membantu. Tanyain aja tugas atau apa. Kira-kira kalau gini nyarinya di mana ya, referensinya gimana ya. Dan punya komitmen gitu. Aku udah bikin planning jam segini, ini amanah yang aku buat ke diriku sendiri. Kalau aku nggak lakukan, aku tunda-tunda, berarti aku nggak mengerjakan amanahku. Ujung-ujungnya balik lagi tadi ke sana. Semuanya itu kita, kalau kita udah pikirannya gitu ya, pikirannya ini pahala dosa, surga, neraka, jangankan nunda, kita aja harus memilih-milih dari beberapa aktivitas yang baik semua. Kita harus pilih mana yang paling baik gitu. Jadi udah bukan nunda nantilah gitu. Tapi harus aku kerjain sekarang, soalnya di jam selanjutnya aku udah punya kerjaan lain. Aku udah ada aktivitas lain. Padetin. Kadang kita juga karena banyak waktu luang, jadi kita bisa nunda. Masih ada waktu, nanti aja. Masih ada waktu. Tapi kalau misalnya jam 12 atau jam 1-nya kita udah ada kerjaan lain, kita udah ada kajian, kita udah ada harus tahsin, ada kelas tahsin, harus ada itu. Ya mau nggak mau harus kita kerjain sekarang sih tugas skripsi misalnya. Ya kan? Nggak bisa ditunda. Karena kita udah tahu nih, kalender gue udah padat. Jadi caranya tambahin aktivitasnya mungkin juga kurang. Tambahin aktivitasnya sehingga kita udah nggak mungkin nunda-nunda karena udah nggak punya waktu lagi. Mau ditundanya kapan? Nggak mungkin. Pasti udah tidur malam gitu. Gitu sih kira-kira Kak. Siapa tadi? Karini. Gitu. Masya Allah ya. Berarti ya itu kalau nunda ada setan gitu. Enggak aja. Cuma kadang-kadang ya kita harus suzon. Suzonnya tapi sama setan. Insya Allah ya. Yo, tentang waktu ini.
PR banget memang. Tapi Dibikin itu kalau dibikin mudah aja kecil-kecil. Kalau ya, mudah kecil-kecil kan ntar kita juga kayak ya elah ini kecil kok 5 menit doang ngerjainnya. Ya ya ya, udah selesai. Tapi pas udah ngumpul banyak, udah sebulan baru kita kelihatan hasilnya. Sabar aja. Kecil itu lebih apa? Allah menyukai Allah yang kecil menyukai dan ya aktivitas yang kecil tapi konsisten daripada yang besar tapi sekali sekali-kali. doang. Orang sedekah 1 M sekali doang mah ya Ya patut udah gitu. dicurigai ya gitu ya udah sekali doang. Tapi kalau sedekah subuh 2.000 sehari, 2.000 sehari tapi konsisten terus setiap hari. Pahalanya itu bertumpuk-tumpuk. Iya bener ya, setan aja nggak nunda buat goda kita. Iya nggak ada Iya. istirahat dia mah. Nggak ada break Aduh, ini santan. scroll IG. Aduh, Masya Allah. Keren banget. Tentang waktu ini memang harus terus di ini ya, muhasabah ya kan. Kalau nggak dimuhasabah pasti ya banyak ngulur-ngulurnya gitu kan Kak ya. Mm-mm. Oke, bagus banget ini. Masih mending kalau Eh, masih punya waktu. uh, Nauzubillah min zalik, kita belum sempat nyelesain amanah udah dipanggil. matinya kita kapan? Bener. Kita nggak tahu. Bener banget itu. Oke deh Kak, kayaknya udah cukup nggak ada yang nanya lagi. Oh, Boleh closing statement dulu Kak sebelum diakhiri. oke Closing sip. statement. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman. Di sini juga aku bukan siapa-siapa, bukan yang lebih berilmu atau apa. Aku juga masih struggling banget dari sisi time management ini. Tapi insya Allah kita bareng-bareng bersama belajar bareng, berusaha untuk membangun habits yang lebih baik supaya kita tuh ke surga itu emang bareng-bareng, semuanya berbondong-bondong, gak ada yang sendiri-sendiri gitu ya. Insya Allah dari time management ini kita bisa memperbaiki banyak sisi kehidupan kita bisa lebih sadar dan lebih bersyukur bahwa ternyata kita tuh diberikan banyak privilege oleh Allah dibandingkan orang-orang lain. Bahkan menjadi muslim pun itu sudah privilege tertinggi karena kita punya kesempatan untuk masuk surga. Tujuan kita benar-benar dari semua aktivitas dan waktu yang sudah kita habiskan di setiap harinya itu kita punya tujuan yang besar nanti di akhirat. Semangat! Oke, semangat. Semangat aku, semangat Kak Aida, semangat kita semua ya. Habis ini boleh buat habis semangat boleh buat apa plan-plan tapi nggak usah yang menggebu-gebu, sabar, pelan-pelan. Boleh buat tapi Sabar jangan pelan-pelan. ya kan. Jangan langsung oke harus tahajud 6 rakaat pokoknya nanti malam. Nggak Masya mau Allah. gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Biasanya kan gitu kan. Kayak gitu. Makasih Kak Lila sekali lagi. Iya, makasih banyak semuanya juga, Sofi dan Aisyah dan semua yang nanya juga, Masya Allah. Jazakumullah Iya. khair. Alhamdulillahirobbilalamin udah di penghujung waktu ini juga udah 1 jam lagi mau asar ya. Kita tutup aja dengan istighfar 3 kali, hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari aku, Aisyah, mohon undur diri dan maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Kak Lila, see you next time semuanya. Guys, boleh